Tom. Austin. Austin? Holly? Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Mistletoe Mix-Up. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang udah berstatus jomblo selama bertahun-tahun karena kesulitan menemukan pasangan yang tepat di dalam hidupnya. Tapi pada suatu hari, wanita ini kemudian bertemu dengan dua orang pria yang langsung merasa tertarik pada pertemuan pertama mereka. Namun ternyata kedua pria ini merupakan kakak beradik yang tentu aja membuat situasi berubah menjadi canggung dan si wanita ini bingung harus berbuat apa. Nah, kira-kira siapakah pria yang berhasil mendapatkan hati si wanita tersebut? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita bernama Holly dan bosnya yang bernama Vicky. Ceritanya Holly ini udah menjadi anak buah Vicky selama 7 tahun yang memiliki usaha berupa sebuah biro iklan dan merupakan istri dari pengusaha kaya. Karena hubungan mereka udah seperti sahabat, Vicky lalu memberikan kartu kredit kepada Holly dan menyuruhnya agar membeli pohon Natal sambil bersenang-senang. Di sana, Vicky juga menyarankan Holly agar mulai mencari pasangan karena dari beberapa tahun yang lalu, Holly selalu mengalami kesulitan dalam menemukan pria yang tepat bagi hidupnya. Christmas wish to find my happily ever after. Workaholic thing, it's not healthy. When's the last time you tried? Keesokan harinya, Holly kemudian datang ke sebuah tempat untuk membeli pohon Natal seperti yang disuruh oleh Vicky. Namun di tempat itu Holly tiba-tiba aja ketiban pohon cemara, dan gara-gara kejadian tersebut, dia akhirnya bertemu dengan seorang pria yang bernama Tom. You can just call me Tom. Sebagai pria ramah dan baik hati, Tom lalu membantu Holly untuk mengikat pohon di mobilnya dan ingin mengajaknya untuk berkenalan. Dari pertemuan itulah, Tom jadi mengetahui kalau Holly masih berstatus single, sehingga Tom langsung meminta nomor ponselnya dan kapan-kapan ingin mengajaknya untuk berkencan. But I'll call you because I can now. Di tengah perjalanan pulang, pohon Holly tiba-tiba aja terlepas dari atap mobil dan gak sengaja meniban seorang pria bernama Austin. Oh my gosh, I'm so sorry. Gara-gara kejadian itu, Austin jadi kesal sama orang yang mengikat pohon tersebut, dan karena kebetulan rumah Holly dekat dari tempat kejadian, Austin akhirnya berbaik hati untuk membantu membawanya. Sesampainya di tempat tujuan, Austin juga membantu Holly untuk mendirikan pohon yang ternyata sedikit lebih tinggi dari langit-langit di ruangan tersebut. Selain itu, Holly nggak punya ornamen untuk mendekorasi pohon Natalnya, sehingga dia ingin mengajak Austin untuk berbelanja dengan menggunakan kartu kredit yang diberikan oleh Vicky. Singkat cerita, saat mereka kembali ke rumah, Austin kemudian membantu Holly untuk mendekorasi pohon sambil bercerita tentang pekerjaannya. Pada saat itu, Holly sangat menikmati kebersamaan mereka dan gak menyangka kalau dia bisa berteman dengan Austin, padahal siang tadi mereka berdua gak saling mengenal. It's really fun and you're a complete stranger. Sebagai ucapan terima kasih, Holly lalu mengajak Austin untuk makan malam di rumahnya dan bercerita kalau kedua orang tuanya udah lama meninggal. Di sana, Austin juga bercerita tentang ayahnya yang udah meninggal, tapi untungnya dia masih punya anggota keluarga lain, yaitu ibu, nenek, dan 2 kakak laki-laki yang ia sayangi. 2 brothers. I think about him all the time. Merasa kalau pertemuan mereka begitu berkesan, Austin kemudian mengatakan kalau dia ingin bertemu lagi dengan Holly. Sebelum pulang, Austin sempat memberikan nomor teleponnya kepada Holly dan meminta Holly agar segera menelponnya jika dia juga merasa tertarik dengan pertemuan ini. Setelah Austin keluar dari rumah, Holly langsung mengirim pesan ke nomor yang diberikan dengan harapan Austin bisa membalas pesan tersebut. Sayangnya, Austin belum membalas pesan itu sampai pagi, dan karena semalam Holly berpikir tentang Austin, dia jadi bangun kesiangan dan terlambat pergi bekerja.
Singkat cerita, saat sampai di kantor, Holly langsung memberitahu Vicky kalau dia udah memakai kartu kreditnya untuk berbelanja. Pada saat itu, Holly juga bercerita tentang pertemuannya dengan Austin, yang awalnya si Austin ini ketiban pohon cemara dan akhirnya membantunya untuk menghias pohon Natal. Karena berharap mereka akan bertemu lagi, Holly mengatakan kalau dia udah mengirim pesan kepada Austin agar Austin bisa membalas pesan itu atau menelponnya. Tiga hari kemudian, Holly pun akhirnya merasa kesal karena belum mendapat balasan dari Austin, tapi tiba-tiba aja dia mendapat telepon dari Tom yang ingin mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran. Sure. What night are you free? Home from work, so I will just meet you there. Sounds good. See you then. Sesuai janji mereka tadi siang, Holly kemudian datang ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Tom yang udah menunggunya. Di sana, Holly sempat bertanya tentang apa pekerjaan Tom, sehingga Tom akhirnya memberitahu kalau dia bekerja sebagai akunting di perusahaan milik keluarganya. I'm in finance, so the end of the year is always crazy. I'm just trying to. Ketika giliran Holly, dia lalu bercerita mengenai pekerjaannya yang menjadi seorang asisten selama 7 tahun dari wanita kaya yang punya bisnis kecil-kecilan. Pada saat itu, Holly juga mengatakan kalau kedua orang tuanya udah lama meninggal, dan karena nggak punya keluarga lain, dia kadang-kadang menghabiskan liburan Natal bersama teman-temannya. My parents are no longer with us. I usually spend Christmas. Setelah mereka selesai makan malam, Tom kemudian ingin mengajak Holly untuk berlibur bersama keluarganya di sebuah villa di pegunungan. Rencananya, Tom dan keluarganya akan berangkat besok lusa, jadi Holly masih punya banyak waktu untuk berpikir sebelum dia memberikan jawaban kepada Tom. We leave the day after tomorrow. Keesokan harinya, Holly bercerita tentang pertemuan mereka kepada Vicky, dan dia juga merasa ragu dengan ajakan Tom untuk berlibur bersama keluarganya. Kebetulan Vicky dan suaminya punya villa di pegunungan yang sama, sehingga dia langsung menyuruh Holly agar tinggal di villa tersebut dan segera menelpon Tom untuk menerima ajakannya. Hey Tom, it's Holly. Sesuai perintah dari Vicky, Holly kemudian segera berkemas-kemas dan memilih untuk melupakan Austin yang menghilang dari kehidupannya. Di tengah perjalanan, Holly sempat mampir untuk menyewa peralatan bermain ski dan bertemu dengan pemilik toko bernama Harry yang membantunya dalam memilih alat bagi pemula. How about if I set you up with these all-mountain skis? Or a guardian angel? You're gonna do just... Sesampainya di villa tujuan, Holly mendapat kejutan dari Vicky yang udah menyewa jasa seseorang untuk membersihkan dan mendekorasi tempat tersebut. Selain itu, Vicky juga memberikan hadiah Natal kepada Holly dan menyuruhnya untuk menikmati liburan ini sambil menemukan pria yang tepat sebagai pasangan hidupnya. Keesokan paginya, Holly mendapat pesan dari Tom yang ingin mengundangnya untuk makan siang bersama keluarganya. Namun sesampainya Holly di tempat tujuan, dia tiba-tiba aja terkejut melihat Austin yang membukakan pintu karena ternyata si Austin ini adalah adik dari Tom. How do you two know each other? Walaupun keadaan cukup canggung, Tom dan Austin tetap mengenalkan Holly pada keluarga mereka, yaitu nenek dan ibu yang bernama Betty dan Cherry, beserta kakak dan istrinya yang bernama Seth dan Kali. Di sana, Tom lalu bercerita tentang pertemuannya dengan Holly, sehingga Austin akhirnya baru mengetahui kalau Tom adalah orang yang gak becus dalam mengikat pohon di atap mobil. Who ties a projectile to the roof of a vehicle? Engine flew off and hit me. So I helped him. Austin yang gak mau kalah dengan Tom, kemudian bercerita kalau dia dan Holly udah mendekorasi pohon Natal bersama selama 5 jam. Ternyata cerita cinta segitiga itu mengingatkan Betty pada masa lalunya, di mana sebelum menikah dengan kakek mereka bernama Raymond, dia pernah berkencan dengan seorang pria bernama Harry. Only man who was seeking my attention at the time. Waktu masih muda, Betty sebenarnya lebih tertarik kepada Harry, tapi karena jodoh berkata lain, dia akhirnya menikah dengan Raymond. Namun cerita itu malah membuat Tom dan Austin makin bertengkar,
sehingga Holly yang gak tahan mendengar perdebatan mereka akhirnya memilih untuk pergi dari villa tersebut. I can speak for myself on this one. I'm not gonna be anyone's... Sebelum Holly keluar dari villa, dia kemudian membahas tentang beberapa pesan yang gak pernah dibalas oleh Austin. Ternyata nomor yang diberikan Austin itu adalah nomor telepon kabel di rumahnya, karena selama ini Austin hanya bekerja dari rumah dan merasa kalau dia nggak perlu memiliki ponsel. You were texting my landline. I said call me. I even wrote it on the note. Who has a... Keesokan harinya, Tom dan Austin lalu mengundang Holly untuk bermain ski bersama, tapi Tom berusaha menjauhkan Austin yang dia anggap sebagai orang ketiga. Tentu aja hal itu membuat Austin semakin kesal, apalagi Tom sampai membicarakan bisnis keluarga yang gak seharusnya dibahas di depan orang lain. Setelah mereka bermain ski, Kali kemudian mencoba untuk berbicara kepada Holly kalau sebenarnya Tom dan Austin adalah pria yang baik. Di sana, Kali juga membujuk Holly agar mau memberikan kesempatan kepada mereka berdua. Dan di satu sisi, Seth berusaha menenangkan kedua adiknya yang lagi bersaing dalam mendapatkan satu wanita. The chewing. Ketika mereka semua kembali ke villa, Tom langsung meminta Holly berbicara berdua untuk mengajaknya berkencan dan makan bersama besok siang. Ternyata pembicaraan itu didengar oleh Austin. Dan karena mengetahui kalau Holly akan makan siang dengan kakaknya, dia akhirnya ingin mengajak Holly untuk makan malam. Staying behind me, isn't he? Sesuai dengan janji mereka kemarin, Tom akhirnya mengajak Holly untuk makan siang bersama di restoran terbaik di kota itu. Di sana, Tom kemudian berterima kasih karena Holly masih mau diajak berkencan, sambil membicarakan tentang kehidupan Holly yang terlalu fokus dalam bekerja dan jarang bersenang-senang. Lalu di sore harinya, kini giliran Austin yang menjemput Holly untuk berkencan, yang membuat Holly merasa sedikit terkejut karena mobil Austin gak ada pintunya. Namun ternyata Austin udah menyiapkan selimut di mobilnya dan langsung memakaikannya kepada Holly agar dia gak merasa kedinginan waktu di perjalanan. Di saat mereka berdua sampai di tempat tujuan, Austin ternyata mengajak Holly ke restoran yang sama seperti tadi siang. Awalnya, Holly nggak mau berbicara apa-apa kepada Austin, tapi pelayan di sana ternyata masih mengenali wajah Holly yang pergi ke restoran itu dengan dua pria yang berbeda. Mengetahui Austin mengajak Holly ke restoran ini, Tom sengaja menyiapkan jas yang kekecilan, dan Austin juga nggak bisa ngeluarin tangan kirinya. Holly pun sadar kalau Austin lagi dikerjain sama kakaknya, dan karena mengetahui kalau Austin merasa nggak nyaman, Holly akhirnya mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Sementara itu di tempat lain, Tom yang lagi berbelanja di sebuah toko kue tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita bernama Lisa. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu mereka berdua pernah akan berkencan, tapi sayangnya Tom gak pernah muncul menemui Lisa dengan alasan dia mengalami suatu halangan. Okay. Mumpung mereka bertemu kembali, Lisa lalu mengajak Tom untuk membuat kue sambil bercerita kalau dia belum lama membangun bisnis ini. Namun pada saat itu Tom gak sengaja melihat Austin dan Holly lewat di depan toko. Dan karena Tom udah bisa menebak tujuan mereka, dia akhirnya langsung pergi meninggalkan Lisa. Adegan film kemudian beralih ke tempat bowling, di mana Austin dan Holly akan makan malam sambil bersenang-senang. Tapi nggak lama kemudian Tom tiba-tiba aja datang bersama keluarganya yang lain untuk mengganggu kencan mereka dan nggak memberi kesempatan pada Austin untuk berdekatan dengan Holly. Berhubung Tom sering datang ke tempat ini, dia ingin menyanyikan sebuah lagu bagi Holly, dan Betty langsung manas-manasin Austin agar bersaing dengan kakaknya. Austin yang gak mau kalah pun kemudian ikut menyanyi bersama Tom, yang membuat mereka berdua terbawa emosi, dan akhirnya terjadilah perkelahian antar saudara.
Sebelum Holly keluar dari tempat itu, Tom dan Austin lagi-lagi meminta maaf atas kelakuan mereka yang di luar kendali. Namun Holly udah merasa nggak tahan dengan tingkah laku mereka, dan menurutnya pertengkaran ini juga sangat berlebihan karena seharusnya dua saudara saling menyayangi. Ketika sampai di villa, Holly langsung menceritakan kejadian itu kepada Vicky dan merasa kalau Tom dan Austin seakan-akan ingin berebut mainan baru. Holly pun mengaku kalau sebenarnya dia merasa tertarik kepada Austin, tapi karena nggak mau kalau kedua saudara itu saling bertengkar, dia akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah besok siang. It's time to get back to reality. I'm here for you. Thanks, I love you too. Beberapa saat kemudian, Holly tiba-tiba aja mendapat kunjungan dari Betty yang ingin mengajaknya untuk berbicara berdua. Di sana, Betty nggak mau mendukung siapapun untuk berhubungan dengan Holly, karena dia udah pernah berada di posisi tersebut yang merasa bingung waktu diperebutkan oleh kedua pria. I'm driving home in the morning. Pada kesempatan itu, Betty kembali bercerita tentang kehidupan pernikahannya dengan Raymond sebelum suaminya meninggal dari beberapa tahun yang lalu. Betty pun akhirnya meminta Holly agar nggak merasa khawatir pada kedua cucunya, karena menurutnya Tom dan Austin udah sama-sama gede dan bisa menemukan jalan yang tepat bagi kehidupan mereka. And I can certainly say it's been eventful. And he's always gonna find a way to make something. Sebelum Betty pulang dari villa tersebut, Holly kemudian sempat bertanya tentang bagaimana kabar Harry setelah ditinggal menikah oleh Betty. Namun sayangnya Betty sama sekali nggak mengetahui keberadaan Harry, karena pada tahun itu Harry bekerja sebagai musisi kafe yang memang sering bepergian keluar kota. But I still think about Harry Shaw now and then. Powers get too cold. Sementara itu di tempat lain, Tom lalu datang untuk meminta maaf kepada Lisa karena tadi dia udah pergi begitu aja tanpa memberitahu apa alasannya. Di sana, Tom juga merasa menyesal karena dia nggak pernah melanjutkan kencan mereka, dan selama mereka berkenalan, Lisa selalu memberikan dukungan yang positif kepadanya. Did I see that? Yeah. Wow. And then the sun would come out, we'd have bluebird powder day after bluebird powder day. Keesokan paginya, Betty kemudian bertanya kepada Austin tentang bagaimana perasaannya kepada Holly. Tentu aja, Austin mengaku kalau dia merasa jatuh hati kepada Holly, tapi dia juga nggak mau berkelahi dengan Tom karena pada kenyataannya Austin sangat menyayangi kedua saudaranya. I look up to him. Sejak ayah mereka meninggal, Austin sebenarnya merasa bangga kepada Tom karena Tom lah yang paling banyak mengambil beban untuk menjalankan perusahaan keluarga. Tom yang mendengarnya pun akhirnya merasa luluh dengan ucapan adiknya, dan karena Austin tulus mencintai Holly, Tom lalu menyuruhnya untuk segera mencari Holly sebelum dia pulang. Love you, brother. Love you too, bro. Go get her, bro. Sesampainya Austin di tempat tujuan, dia kebetulan aja bertemu dengan Holly yang untungnya belum sempat pergi dari villa. Pada saat itu, Austin langsung membahas tentang pembicaraannya dengan Tom, yang memutuskan untuk mundur dari persaingan sehingga mereka berdua bisa bebas untuk berkencan. Setelah permasalahan udah selesai, mereka semua kemudian menghabiskan liburan Natal di villa keluarga, dan ternyata Tom udah balikan lagi dengan Lisa. Selain itu, mereka semua ternyata punya hadiah kejutan untuk sang nenek, yaitu mengundang seorang pria bernama Harry yang pernah mengejar-ngejar Betty di waktu mereka masih muda. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Mistletoe Mix Up. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.